Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, kita masuk sesi berapa? 7. Dibuka setelah akibat hubungan seks di bulan Ramadan siang hari, terus masih memiliki utang puasa ketika meninggal dunia. Dibaca. Masih memiliki utang puasa ketika meninggal dunia. Abu Syuja rahimahullahu berkata, "Wa man mata alaihi siyamun ut'ima anhu an kulli yaumin muddun." Barang siapa memiliki utang puasa ketika meninggal dunia, hendaklah dilunasi dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Satu hari tidak puasa dibayar dengan 1 mud. 1 mud yang disebutkan di atas adalah 1/4 sok, di mana 1 sok adalah ukuran yang biasa dipakai untuk membayar zakat fitri. 1 sok sekitar 2,5 hingga 3 kg seperti yang kita setorkan saat bayar zakat fitri. Taib, zakat fitri bisa disebut zakat fitri, bisa juga disebut fitrah. Menurut mazhab Syafi'i, fitrah itu barang yang kita zakati. Itu berarti berasnya itu disebut fitrah. Nah, 1 mud di sini ini ingat kasusnya wan mata wa alayhim, siapa yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa. Ut'ima, maka dia hendaklah ut'ima anhu an kulli yaumin muddun. Bayarkan dia utang puasanya tadi dengan memberi makan. Setiap hari tidak puasa tadi atau utang puasa tadi setiap harinya dibayar dengan 1 mud. Nah, sekarang kapan disebut punya utang puasa? Lihat. Bentar. Tanggal ini Ramadan. Tanggal 21 sampai 30 Ramadan sakit. Tanggal 1 sampai 30 Syawal, berikutnya Syawal ya. Ini sudah sehat. Tanggal 1 Zulqa'dah, bulan berikutnya berarti ya, meninggal dunia. Nah, ini utang berapa hari? 21 sampai 30. 9, 10 hari. Nah, punya kesempatan nggak di sini untuk bayar? Punya nggak? Punya. Namun dia belum bayar. Tanggal 1 qadarullah meninggal dunia. Kalau ini namanya 10 hari ini utang. Itulah yang disebut dalam hadis, sebab punya utang puasa lantas meninggal dunia. Nah ini. Namun lihat beda. Yang pasang belum makan paling. Lihat. 21 sampai 30 Ramadan sakit. 1 Syawal Idul Fitri. 2 Syawal meninggal dunia. Punya kesempatan bayar utang enggak? Punya kesempatan enggak? Tidak. Berarti tidak ada utang. 10 hari ini tidak utang. Dianggap bebas dari kewajiban puasa karena tidak ada kesempatan untuk bayar utang. Mana punya peluang coba? 1 Syawal Idul Fitri, 2 Syawal sudah meninggal. Mana punya kesempatan? 1 Syawal nggak boleh puasa toh? Nggak punya kesempatan kan? Berarti tidak dipuasakan untuk kasus ini. Paham ini? Nah, berarti tahu ya mana yang utang mana yang enggak ya? Ya, sekarang lihat.
Yang lebih utama dari fidyah. Yang lebih utama dari fidyah memberi makan kepada orang miskin adalah dengan membayar utang puasa dengan berpuasa yang dilakukan oleh kerabat dekat atau orang yang diizinkan atau ahli waris si mayit. Dalil yang mendukung hal ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, maka keluarga dekatnya walau bukan ahli waris yang memuasakan dirinya. Nah, keluarga dekatnya walau bukan ahli waris, bukan keluarga dekatnya boleh puasakan dirinya, bayar utang puasanya. Misalnya punya utang tadi 10 hari. Tadi loh 10. Tinggal dibagi. Ada 5 keluarga. Ya. 5 keluarga dibagi 5 orang, 10 bagi 5 berarti masing-masing 2 hari puasa. Kamu bayar 2, ini bayar 2, bayar 2, bayar 2, bayar 2 sampai 10. Ini lebih bagus daripada tunaikan fidyah. Nanti kita bahas, ada pembahasan panjang lebar di sini. Kalau fidyah untuk yang meninggal dunia hadisnya lemah. Nanti kita lihat. Nah, lanjut lagi. Begitu pula hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seseorang pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ia berkata, baca artinya langsung. Yang artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan qadha puasanya atas nama dirinya? Beliau lantas bersabda, seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya? Iya, jawabnya. Beliau lalu bersabda, utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Berarti bayar qadha puasanya enggak? Bayar untuk anaknya tadi. Terus pembahasan di atas adalah bagi orang yang tidak puasa karena ada uzur seperti sakit. Lalu ia masih punya kemampuan dan memiliki waktu untuk mengqadha ketika uzurnya tersebut hilang sebelum meninggal dunia. Nah, tadi seperti saya sebut. Terus Sedangkan bagi yang tidak berpuasa karena uzur, lantas tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang puasanya, dan ia meninggal dunia sebelum hilangnya uzur, atau ia meninggal dunia setelahnya, namun tidak memiliki waktu untuk mengqadha puasanya, maka tidak ada qadha baginya, tidak ada fidyah, dan tidak ada dosa untuknya. Nah, lihat, kalau dia tidak punya peluang untuk puasa, tidak ada qadha, tidak ada fidyah, tidak kena dosa. Dan ahli waris nggak usah bingung, ya kayak tadi kasusnya ini loh, yang kedua ini 10 hari, terus masuk Idul Fitri, terus tanggal 2 Syawal meninggal, kan nggak punya kemampuan untuk bayar, ya kan? Nggak ada kesempatan, berarti tidak disebut utang, berarti tidak ada qadha, tidak ada fidyah, tidak ada dosa, kecuali tadi punya kesempatan, baru nanti jadi utang. Terus Intinya, orang yang dilunasi utang puasanya adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi qadha puasanya, namun terlanjur meninggal dunia. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha lalu meninggal dunia, maka tidak ada perintah qadha bagi ahli waris, tidak ada kewajiban fidyah, dan juga tidak ada dosa. Nah, sekarang lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan pula ini tentang masalah fidyah atau qadha tadi. Langsung, barang siapa? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan pula, barang siapa masih memiliki utang puasa Ramadan, ia belum sempat melunasinya lantas meninggal dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur, lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi namun tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana 1 hari tidak puasa memberi makan dengan 1 mud. Nah, terus dalil bolehnya melunasi utang puasa. Dalil bolehnya melunasi utang puasa orang yang telah meninggal dunia dengan menunaikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin adalah beberapa riwayat. Nah, kita lihat dua riwayat berikut ini. An Ibnu Abbas qala idza marida rajul fi Ramadan summa mata wa lam yasum
ut'ima anhu wa lam yakun alaihi qada'un wa in kana alaihi nazrun qada anhu waliyuhu. Coba dibaca artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, jika seseorang sakit di bulan Ramadan lalu ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qada. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya. Nah, hadisnya diberi catatan dhaif. Maka tidak bisa dijadikan hujah. Terus dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka hendaklah memberi makan, menundaikan fidyah atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa. Bagi setiap hari tidak puasa disuruh bayar fidyah. Beri catatan juga hadisnya dhaif. Terus Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya qadim mewajibkan bagi yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa tidak diharuskan dilunasi dengan memberi makan fidyah. Namun boleh bagi kerabatnya melunasi utangnya dengan berpuasa atas nama dirinya. Bahkan pendapat inilah yang disunahkan sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dari Syarah Muslim. Kata Imam Nawawi, pendapat qadim dari Imam Syafi'i itulah yang lebih tepat karena hadisnya yang begitu kuat. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang jadid terbaru tidak bisa dijadikan hujjah dukungan karena hadis yang membicarakan memberi makan bagi orang yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa adalah hadis dhaif. Wallahu a'lam. Ya, karena hadisnya dhaif maka tidak pakai fidyah. Berarti apa? Puasa. Utangnya berapa? Bayarkan dengan puasa. Kalau yang meninggal dunia tadi. Terus intinya orang yang punya utang puasa dan terlanjur meninggal dunia sebelum utangnya dilunasi, maka bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, membayar utang puasa dengan kerabatnya melakukan puasa, dan yang kedua, menunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Cara pertama ini lebih baik sebagaimana penguatan pendapat di atas. Adapun bentuk memberikan fidyah bisa dengan makanan siap saji dengan memberi satu bungkus makanan bagi satu hari tidak puasa. Bisa pula dengan ketentuan satu mud yang disebutkan oleh Abu Syuja di atas. Satu mud tadi berapa? 1/4 sa'. Satu sa' ukuran zakat fitrah. Terus namun ukuran mud ini bukanlah ukuran standar dalam menunaikan fidyah. Syekh Mustafa Al-Bugha berkata, ukuran mud dalam fidyah di sini sebaiknya dirujuk pada ukuran zaman ini, yaitu ukuran pertengahan yang biasa di tengah-tengah kita menyantapnya, yaitu biasa yang dimakan seseorang dalam sehari berupa makanan, minuman, dan buah-buahan. Karena saat ini makanan kita bukanlah lagi gandum, kurma, anggur, atau sejenisnya. Fakir miskin saat ini biasa menyantap khubz atau roti atau nasi, dan kadang mereka tidak menggunakan lauk, daging, atau ikan. Sehingga tidaklah tepat jika kita mesti menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh ahli fikih fuqaha di masa silam. Karena apa yang telah mereka tetapkan adalah makanan yang umum di tengah-tengah mereka. Nah, intinya fidyah itu gini caranya. Tapi tadi kalau untuk yang meninggal dunia cukup bayar dengan utang ya. Sekarang kita lihat fidyahnya. Ini sudah lapar apa belum ini? Belum. Oh, belum. Ya, masih kuat toh. Bisa dua cara. Yang pertama makanan mentah. Yang kedua makanan siap saji. Kalau tadi makanan mentah satu mud tadi ya. Nah, kalau mau lebih aman setengah sok untuk beras. Ini per hari ya. Kalau 30 hari tinggal kali. Setengah sok tadi berapa? 1/4 kilo. Tinggal dikalikan per harinya. Makanan siap saji bentuknya 1 bungkus makanan. Sudah lengkap ya? Lauk,
sambel, tempe, gereh, mau macam-macam ya terserah. Yang penting pokoknya ada di situ. Wallahu alam ya. Itu untuk fidyah. Istirahat dulu 1 menit.